Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian untuk menjelajahi salah satu ikon nasional Indonesia yang penuh sejarah dan makna, yaitu Monumen Nasional atau yang lebih kita kenal sebagai Monas. Bersama-sama mari kita terbangun dalam perjalanan yang penuh inspirasi mengenai bagaimana Monas menjadi simbol perjuangan dan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kalau kita membicarakan tentang tempat bersejarah di Jakarta, pasti tempat yang satu ini sudah tidak asing di telinga. Monumen yang berlokasi di pusat ibu kota ini memiliki sejarah penting bagi Indonesia. Sebelum kita mengenal Monas lebih jauh, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kami dari kelompok 1, kelas 12 IPA 4. Saya Nada Nisrina Anajla. Saya Muhammad Jafrikan Sanjani. Saya Muhammad Nazir Habibi. Saya Rifqatun Nada. Saya Rahana Alia Maharani. Dan saya Rizka Kusuma akan mengajak kalian untuk mengenal atau mengulik Monas lebih lanjut. Monumen Nasional atau sering disebut dengan Monas adalah monumen setinggi 132 meter yang terletak di tengah lapangan Medan Merdeka Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pembangunan Monas dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan diresmikan hingga dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Sejarah berdirinya Monas yang berbentuk lingga yoni ini memiliki filosofi tersendiri. Lingga berarti pilar cahaya dan yoni adalah energi sakti yang memberi kekuatan. Dilandasi dari simbol lingga dan yoni, bagian tubuh Monas ini pun dilapisi emas murni seberat 50 kg yang menyerupai lidah api kemerdekaan. Kawasan Monas dilengkapi beberapa bangunan pendukung seperti akses pintu masuk, terowongan, ruangan kemerdekaan, aneka relief hingga peralatan puncak tugu. Monas juga dilengkapi dengan museum sejarah sebagai ruang arsip dari rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia yang bisa dilihat oleh masyarakat umum. Terdapat pula pelataran cawan yang terletak di bawah tugu. Ide awal pembangunan Monas bukanlah dari Presiden Soekarno, melainkan berasal dari seorang warga biasa bernama Sarwoko Marto Kusumo. Wali Kota Jakarta Raya periode 1953 hingga 1960, yaitu Sudiro, pernah menulis sebuah artikel mengenai asal mula Monumen Nasional di Jakarta Pusat yang diterbitkan di Harian Kompas pada 18 Agustus 1971. Sudiro mengaku didatangi Sarwoko yang telah dikenalnya secara khusus dalam kepanduan bangsa Indonesia dari zaman penjajahan. Sarwoko bercerita tentang ide sebuah tugu setinggi 45 meter dan dicita-citakan sebagai tempat menyimpan bendera pusaka merah putih telah disetujui oleh banyak pihak. Sarwoko pun mencoba untuk membuat panitia Tugu Nasional. Sudiro tertarik dengan ide Sarwoko, namun ketika Sudiro ditawari untuk menjadi ketua panitia, dia menolak dengan alasan tugu tersebut harus tetap dibuat oleh orang-orang swasta lainnya, bukan pihak pemerintah. Soal biaya pun, Sudiro mengatakan bahwa biaya harus dikumpulkan dari masyarakat sendiri, bukan biaya pemerintah. Di sisi lain, Sudiro yang menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Raya berjanji akan memperjuangkan program Tugu Nasional tersebut dalam rapat-rapat pembahasan program pemerintahan. Pada 17 Agustus 1954, satu komite nasional dibentuk, dan sayembara perancangan Monumen Nasional digelar pada 1955. Terdapat 51 karya yang masuk, namun hanya satu karya yang dibuat oleh Frederick Silaban dinilai memenuhi kriteria yang ditentukan komite. Kriteria tersebut menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad. Sayembara kedua digelar pada 1960, tetapi sekali lagi tak satu pun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Ketua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangannya kepada Soekarno. Namun, Soekarno kurang menyukai rancangan itu.
dan ia menginginkan monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Ide awal Tugu setinggi 45 meter kemudian diubah Soekarno yang menginginkan tinggi Tugu Monas menjadi lebih dari 100 meter. Soekarno juga mengubah apa yang sebelumnya menjadi rencana Panitia Tugu Nasional yang merencanakan Tugu Nasional hanya sebagai tempat penyimpanan bendera pusaka merah putih. Soekarno meminta di dalam Tugu Nasional itu harus ada museum, dindingnya harus diukir, dan harus ada lift yang membawa pengunjung melihat kota Jakarta dari atas puncak Tugu. Permintaan presiden tersebut membuat panitia Tugu Monas menjadi bingung. Ide awal yang sederhana kini menjadi fantastis karena campur tangan Soekarno. Silaban kemudian diminta merancang monumen dengan tema tersebut. Namun, rancangan yang diajukan Silaban terlalu luar biasa sehingga biayanya sangat besar dan tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara. Terlebih, kondisi ekonomi saat itu cukup buruk. Silaban menolak merancang bangunan yang lebih kecil dan menyarankan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia membaik. Soekarno kemudian meminta arsitek Sudarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Sudarsono memasukkan angka 17, 8, dan 45 yang melambangkan 17 Agustus 1945, yaitu tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dalam rancangan monumen itu. Tugu peringatan nasional itu kemudian dibangun di areal seluas 80 hektar. Tugu ini diarsiteki oleh Frederick Silaban dan Sudarsono dan mulai dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961. Menurut sejarah Monumen Nasional, pembangunan Monas dilaksanakan melalui 3 tahapan. Tahap pertama, pelaksanaan dilakukan di bawah pengawasan Panitia Monumen Nasional dan biaya yang digunakan bersumber dari sumbangan masyarakat. Pada tahap kedua, pekerjaannya masih dilakukan di bawah pengawasan Panitia Monas. Hanya saja, biaya pembangunannya bersumber dari anggaran pemerintah pusat, Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pada tahap kedua ini, pembangunan mengalami hambatan karena terbatasnya biaya. Tahap ketiga, pekerjaan berada di bawah pengawasan Panitia Pembina Tugu Nasional, dan biaya yang digunakan bersumber dari pemerintah pusat Direktorat Jenderal Anggaran, melalui Replita dengan menggunakan daftar isian proyek. Monas secara resmi diresmikan pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Sejak itu, Monas telah menjadi salah satu landmark utama di Jakarta dan menjadi tujuan wisata populer. Bagian-bagian Monas. Monas menyimpan banyak sejarah Indonesia, terlihat di relief sejarah Indonesia yang terdapat di sekeliling monumen. Relief tersebut menggambarkan sejarah Indonesia mulai dari masa penjajahan Belanda, perlawanan rakyat, hingga mencapai masa pembangunan Indonesia modern. Relief ini bukan hanya sekedar hiasan, tetapi juga merupakan karya seni yang mengandung makna dan cerita. Dengan mengamati relief-relief ini, pengunjung dapat merenungkan perjuangan dan pengorbanan yang telah membentuk sejarah bangsa Indonesia. Ruang kemerdekaan berada di bagian dalam cawan monumen berbentuk amphitheater di mana banyak benda berlapis emas di ruangan tersebut. Ruangan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya naskah asli proklamasi kemerdekaan yang disimpan dalam kotak kaca di dalam pintu gerbang berlapis emas. Diorama berada di dalam bangunan Monas. Diorama-diorama di dalam Monumen Nasional menggambarkan berbagai peristiwa sejarah yang berkontribusi pada perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Di dalam ruangan-ruangan ini, diperlihatkan replika-replika adegan bersejarah yang mencerminkan momen-momen penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Melalui detail-detail yang disajikan, pengunjung dapat memahami kronologi peristiwa dan peran tokoh-tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pelataran cawan di Monumen Nasional adalah sebuah lapangan terbuka yang terletak di bawah puncak Monas. Pelataran cawan merupakan area lapang dengan lantai yang kuat dan kokoh. Pelataran cawan ini luasnya 45 x 45 meter dan tinggi dari dasar Monas ke pelataran cawan yaitu 17 meter. Di bagian ini, pengunjung dapat melihat Taman Monas yang merupakan hutan kota yang indah dan asri. Pelataran puncak berada di ketinggian 115 meter. Tempat ini menjadi favorit pengunjung karena bisa melihat pemandangan kota Jakarta.
Di sana, tersedia teropong bagi pengunjung untuk melihat Jakarta. Sementara itu, di puncak Monumen Nasional terdapat cawan dilapisi emas seberat 50 kg dan terdapat lidah api atau obor sebagai simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia saat meraih kemerdekaan. Lidah api terletak di ujung puncak Monas dan menggambarkan api yang menyala ke atas. Api tersebut merupakan simbol semangat perjuangan dalam mencapai kemerdekaan dari penjajahan, dan juga melambangkan semangat untuk terus maju dan berkembang sebagai bangsa merdeka. Dan begitulah perjalanan kami mengelilingi Monumen Nasional, simbol perjuangan dan semangat nasional Indonesia. Dari desainnya yang penuh makna hingga perjuangan di balik pembangunannya. Monas menceritakan kisah panjang bangsa ini menuju kemerdekaan. Saat berada di Monas, kami merasakan aura semangat dan pengorbanan dari pahlawan serta rakyat Indonesia yang telah mengorbankan segalanya demi negara ini. Melalui Monumen Nasional yang gagah ini, kita diingatkan akan pentingnya persatuan dan nilai-nilai Pancasila dalam membangun identitas nasional kita. Museum di dalamnya membuka pintu wawasan tentang sejarah, perjuangan, dan keanekaragaman budaya Indonesia. Kami ingin mengajak kalian semua untuk merenung dan merayakan keberagaman serta semangat persatuan yang menjadi landasan bangsa kita, baik dengan merencanakan kunjungan ke Monas ataupun dengan menghormati perjuangan di baliknya. Terima kasih telah menonton video kami mengenai sejarah Monumen Nasional. Mari kita terus menjaga semangat perjuangan dan nasionalisme ini tetap hidup dalam diri kita.